Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara di Sapa Indonesia. Pagi, calon PNS dan calon P3K Kalimantan Barat mendatangi kantor Gubernur Kalimantan Barat. Mereka meminta pemerintah untuk mencabut surat edaran Menpan RB terkait dengan pengunduran pengangkatan CPNS dan CP3K 2024. Para CPNS dan CP3K Kalimantan Barat berkumpul di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat menolak pengunduran pengangkatan CPNS dan CP3K tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horison bilang, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mendukung tuntutan tersebut dan akan menyampaikan surat kepada Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga Menpan RB. Sudah memerintahkan Pak Wakil Gubernur dan Kepala BKD untuk berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan surat dari Pak Gubernur kepada Ketua Komisi 2 DPR RI maupun kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Ya. Nah, isi suratnya itu bahwa Bapak Gubernur meminta agar pengangkatan CPNS dan CP3K ini kembali ke jadwal semula. Tak pernah terbayangkan oleh Sodikun, pengangkatannya sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Blora, Jawa Tengah ditunda. Sodikun sudah mengabdi menjadi tenaga honorer di kantor kelurahan sejak tahun 1996. Tinggal 4 tahun lagi memasuki masa pensiun, Sodikun berharap pemerintah merevisi kebijakan itu. Kalau saya penundaan ini kurang pas. Saya mohon untuk pemerintah merevisi ulang putusan itu. Soalnya gimana? Kita kerja dari 96 sampai sekarang non-stop, nggak pernah absennya itu terus bekerja sampai sore gitu loh. Pemerintah memperhatikan kita semua. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakhrullah bilang, formasi keterisian CPNS dan P3K yang belum optimal menjadi salah satu alasan penundaan jadwal pengangkatan. Selain itu, saat ini masih berlangsung tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap kedua. Ada pertama, karena formasi belum terisi lengkap, kita bisa melakukan optimalisasi formasi dengan melakukan penyesuaian jadwal ini. Nah, saat ini formasi CPNS tadi baru terisi 72,69%. Kemudian P3K baru terisi 67,3%. Dan saat ini masih berlangsung tes P3K tahap kedua. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan kepada ibu bapak semuanya, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan TMT, ya, penundaan perpanjangan NIP, minta diperpanjang proses untuk pengurusan NIP, kemudian penundaan seleksi CPNS dan masih ada yang berproses. Nah, saat ini di nomor 2 ini ada 207 instansi yang meminta penundaan, pengunduran maupun perpanjangan nomor induk pegawai, perpanjangan penetapan nomor induk pegawai, itu lengkapnya. Menurut Kementerian Pan RB, kondisi data per 15 Januari 2025 ada 248.000 lebih CPNS untuk formasi 2024. Jumlah itu terdiri dari 114.000 lebih CPNS di pemerintah pusat dan 134.000 lebih di pemerintah daerah. Adapun P3K jumlahnya mencapai 1 juta lebih dan rincian 300.000 lebih untuk P3K di pemerintah pusat dan 716.000 lebih P3K di pemerintah daerah. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB merevisi surat edaran terkait pengangkatan CPNS dan P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Zulfikar, menyebut
DPR telah meminta Kemenpan RB untuk menggelar pengangkatan secara bertahap, tidak harus serentak. Zulfikar berdalih, tidak ada alasan penundaan pengangkatan jika administrasinya sudah berjalan. Memberi angsur saja bertahap, kalau memang sudah siap, instansi tersebut atau daerah tersebut sudah selesai pengisian DRH-nya dan penataan, pengusulan NIP-nya dan sudah ada pertek dari BKN-nya, udah angkat aja. Guru Besar IPDN, Johermansyah Johan menyebut, penundaan pengangkatan CPNS dan P3K akan berdampak secara personal dan juga institusional. Johermansyah menyebut, pengangkatan CPNS bukan seperti pilkada yang harus serentak. Kasihan itu dampaknya personal dan dampak institusional. Personal adalah mereka yang tadinya sudah berharap masuk di bulan April, di bulan Mei dan seterusnya ya, secara bergelombang dan bertahap. Seperti biasanya seperti itu. Ya. Standarnya kan dulu pengangkatan zaman Pak SBY, zaman Presiden Joko Widodo juga gitu. Jadi nggak mau ada model hasil pengangkatan CPNS serentak gitu loh. Jika pemerintah tetap menunda pengangkatan CPNS dan calon P3K, maka ada potensi sekitar 1,2 juta orang akan berstatus pengangguran. Tim Liputan, Kompas TV.